Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang kelima. Saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami dari Instagram, dari kolom komentar YouTube, dan banyak lagi. Saya udah pilih pertanyaan-pertanyaan paling banyak di like. Ada pertanyaan tentang laporan keuangan, efek laporan keuangan terhadap pergerakan harga saham. Ada yang tanya tentang persentase kepemilikan bandar, ada yang tanya tentang update krisis bandar 2021, dan banyak lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan saya coba jawab. Semoga teman-teman bisa belajar something dari jawaban yang saya berikan. Oke, mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama dari El Khalifon. Setahu saya, pengusaha pada umumnya punya 2 laporan keuangan, satu buat owner, satu lagi buat petugas pajak. Kalau perusahaan yang udah TBK, kira-kira gitu juga nggak? Gitu juga tidak? Kalau laporan keuangan mudah dimanipulasi, kenapa tidak dimanipulasi supaya untung besar aja, supaya valuasi perusahaan jadi murah dan harga sahamnya jadi naik? Ya, yang kita tahu kalau apakah TBK gitu juga atau enggak, ya tentunya masing-masing TBK-nya. Cuma kita coba berpikir realistis step by step. Yang kita tahu mayoritas lah, atau sebagian, nggak usah mayoritas, sebagian pengusaha di Indonesia yang sudah cukup besar punya 2 laporan keuangan, itu udah jadi rahasia bersama. Ada yang buat petugas pajak, ada yang buat dirinya sendiri. Jadi beda untungnya biasanya kan, biar pajak nggak bayar besar-besar. Kalau dia udah TBK, apakah dia langsung berubah? Ya agak aneh sih. Kalau menurut saya hanya karena dia jadi TBK, dia tiba-tiba langsung berubah. Menurut saya, ya mungkin tiba-tiba disadarkan rasa nasionalismenya tinggi, mungkin tiba-tiba berubah. Cuma ya kalau enggak pun enggak, saya rasa masih bisa-bisa saja, karena ya ada banyak lah trik-trik finance yang bisa dilakukan. Cuma ya itu udah penilaian Anda lah, Anda mau percaya atau enggak sama angka-angka yang Anda lihat di laporan keuangan. Cuman yang saya setuju, biasa pengusaha punya 2 laporan keuangan, itu saya setuju. Pertanyaan selanjutnya, kalau laporan keuangan mudah dimanipulasi, kenapa tidak dimanipulasi supaya untung besar aja? Supaya valuasi perusahaan jadi murah dan harga sahamnya jadi naik. Ya pertama, kalau untung besar Anda harus bayar pajak besar. Itu pertama kan, nggak mungkin laporan keuangannya beda buat petugas pajak sama buat dikasih ke BEI kan ya. Petugas pajak pun bisa lihat kan. Jadi itu ya at least buat petugas pajak dan buat BEI harus sama. Jadi kalau Anda buat labanya besar, dimanipulasi supaya labanya besar, berarti Anda bayar pajak besar. Lagian ya kan naikin harga saham bukan karena labanya besar ya. Daripada labanya besar, mendingan daripada melaporkan laba yang besar, ujungnya harus kasih dividen yang besar dan lain-lain, mendingan labanya dikeluarin, somehow pakai beli aset milik sendiri atau apa, sehingga cash-nya bisa dimiliki oleh misalnya majority shareholder, uang itu dipakai ngegoreng saham. Itu langsung buat harga sahamnya naik. Langsung pakai hajar kanan, pakai itu lebih realistis dan lebih praktis daripada sekedar perusahaannya untungnya dibesarkan supaya valuasinya terus murah, terus berharap ada yang naikin harganya. Itu kan banyak berharapnya, kan saya rasa pengusaha lebih suka action daripada hanya berharap, berdoa supaya tiba-tiba naik sendiri harga sahamnya kayak gitu. Jadi menurut saya itu ya alasannya kenapa nggak dibagus-baguskan, tentunya karena dia harus bayar pajak. Lebih masuk akal dijelek-jelekin, kecuali dia mau misalnya ambil dividen besar, tiba-tiba labanya besar, dividennya besar, sisanya dijelek-jelekin aja sih. Kalau menurut saya itu lebih make sense daripada dibagus-bagusin supaya labanya besar, bayar pajaknya besar, hanya untuk buat valuasi perusahaannya terlihat murah. Kalau ngomong valuasi perusahaan murah, 1-2 tahun lalu ada perusahaan yang benar-benar memangsa para value investor. Waktu itu ada perusahaan yang menurut para value investor yang saya kenal, itu perusahaannya bagus banget. Valuasinya murah banget kalau nggak salah. Jadi dibuat kayaknya ikut banget sesuai dengan teori-teori value investing. Kayak gitu sampai banyak yang beli. Tiba-tiba ketahuan ya manipulasi laporan keuangan, sekarang udah tutup. Sekarang udah di-delistingkan. Seperti itu.
Jadi itu pun bisa, cuman menurut saya lebih jarang strategi itu untuk jualan saham karena lebih realistis, apalagi di zaman stock market 2.0 itu ya digoreng aja. Buat memancing investor beli saham yang mau Anda jual, kayak gitu sebagai bandar, ya digoreng aja harganya. Nggak usah capek-capek buat laba yang besar, seperti itu. Lanjut. Jadi retail nggak usah bingung. Yang bingung itu bandar. Say no to cut loss biar modal tuh bandar. Ini langkah yang sangat berbahaya kalau Anda nyangkut di satu saham dan Anda bilang, jangan nggak usah bingung, say no to cut loss, Anda hold terus, nanti bandarnya pusing. Yakin bandarnya pusing. Kalau Anda beli saham di 400, Anda diturun ke 300, Anda nggak mau cut loss. Anda bilang, say no, jangan kasih barang ke bandar. Karena kita tahu, kalau retail banyak yang cut loss, bandar akan ngerek lagi kan. Anda sepakat loh bahwa 1.000 orang nggak ada yang cut loss di 300, diturun lagi ke 250. Dari 1.000 itu saya yakin udah turun. Waduh, ngeri juga ya, diturunin terus. Udah turun kalau dari 1.000 tinggal 500 misalnya. Udah itu diturunin lagi ke 200, mungkin tinggal 250. Mungkin kalau udah digocapin udah tinggal Anda yang nggak mau cut loss. Sisanya udah cut loss. Atau sisanya udah maki-maki Anda, sialan gue ditipu dan lain-lain. Jadi nggak semudah itu untuk retail bersatu mengalahkan bandar, even sepakat nggak cut loss, nggak. Ini karena yang ngatur harga kan mereka. Ngatur harga kan mereka. Beberapa saham terakhir yang di ARB 3-4 kali, retail-retail udah pecah semua. Waktu sahamnya terbang hampir auto reject atas, retail semangat percaya sahamnya naik. Tapi setelah 5 hari berturut-turut di ARB, langsung lama-lama pecah, lama-lama ngantri jual. Di level terendah, pagi-pagi seperti biasa bandarnya buat ARB, retail suruh ngantri, baru dimakan cut loss-annya. Jadi memang trading di sisi lain dari bandar itu memang lebih sulit. Saya nggak bilang nggak mungkin untung, bisa-bisa aja. Cuma lebih sulit tentunya, karena Anda nggak punya, inilah kalau bandar kan mengatur pergerakan harga, Anda ya cuma ya nebak-nebak aja kayak gitu. Oke. Lanjut. Min, berhenti deh nyinyir ke si Mr. B. Dulu waktu Om BT ditangkap, ente ngebela bandar. Elon Musk pom-pom, ente bilang kita harus banyak belajar. HS ngorbanin ribuan followernya di YouTube dan peserta seminarnya, terus ngilang, ente diemin aja. Kalau Mr. B, ente terus nyinyir. Double standard banget. Bener juga. Sepertinya ente punya sentimen pribadi ke Mr. B. Atau jangan-jangan ente juga korban ketipu Mr. B di film. Oke. Yang paling bawah dulu. Enggak, kok saya enggak. Bukan korban Mr. B, jadi ya bukan. Saya apalagi di film. Karena kalau Anda nonton videonya, cara baca pergerakan Mr. B itu nggak sulit kayak gitu. Nggak sulit, jadi ya nggak sesederhana itulah ngejebak saya di saham-saham inilah. Kalau bandarnya sakti hebat pun nggak sederhana itu buat saya kejebak, apalagi pom-pom sama itu kan saya udah ngerti sejak bertahun-tahun yang lalu seperti itu. Cuman gimana saya jelas? Oke, mungkin Om BT waktu ditangkap saya seakan-akan saya menunjukkan atau saya bilang ngebela bandar. Sama alasannya sama awal-awal krisis bandar 2021, karena saya ngerasa oke lah banyak yang nggak suka sama dia. Tapi seringkali banyak yang nggak suka sama dia adalah karena sentimen pribadi dirugikan sama dia. Dirugikan sama dia jadi nggak suka. Wajar. Tapi yang mereka nggak tahu adalah kalau dia dijatuhkan lebih banyak lagi korban. Itu yang banyak yang nggak tahu. Dan terbukti, banyak reksadana 2019 tutup, banyak saham-saham dari 2000 digocapkan, dan lain-lain, harga dari 1000 segala macam digocapkan. Jadi efek dominonya membuat lebih banyak korban daripada efek kalau dia dibiarin aja. Atau disuspend atau apapun lah. Jadi itu pertama. Jadi saya berpikir itu dari garis besarnya efek domino bursa saham. Saya nggak berpikir dari sudut pandang hukum, sudut pandang yang dirugikan, garis besarnya. Karena toh yang dirugikan juga, kalau ngomong investor retail ya, investor retail yang dirugikan juga nggak jadi untung ketika dia ditangkap. Ketika dia dijatuhkan nggak jadi untung. Malah yang udah nyangkut di 100, sahamnya jadi digocapkan, udah itu sekarang berpotensi delisting, nggak lebih untung. Yang maki-maki bandar karena dirugikan itu satu. Jadi saya merasa kayak gitu karena kita sebagai retail kita nggak bisa nuntut bandarnya terus kita sita asetnya, kan nggak bisa.
Kita retail ya kasta terendah di bursa saham. Ya kalau kalau kejebak bandar ya udah pasrah aja kayak gitu. Jadi itu alasan saya kenapa saya merasa lebih baik BT ini. BT ya kalau saya yang ditanya, saya membela dia lebih baik dia ini karena toh market seperti itu. Saya kenal juga kok banyak investor retail yang untung dari strategi dia. Dan satu lagi yang menurut saya Om BT ini, dia nggak pernah menjanjikan apa-apa. Dia nggak pernah buka layanan berbayar, dia nggak pernah nyari follower, yuk ikut gua beli saham ini, yuk pakai margin, yuk pakai, dia nggak pernah. Dia hanya mengatur pergerakan harga saham, membuat show supaya orang tertarik beli. Ketika orang tertarik beli, dia profit taking. Menurut saya itu masih fair game. Karena pada akhirnya di bursa saham seringkali, walaupun nggak selalu, ketika ada yang untung harus ada yang rugi. Kalau dia bermain dengan cara itu, dia untung dan kita rugi, menurut saya itu masih fair game. Dia nggak punya niat ngehasut, dia nggak punya ini, harga saham perusahaan dia transformasi dari nggak ada harganya, dikerek sampai puluhan triliun, terus dibalikin lagi nggak ada harganya. Menurut saya itu semua masih dalam tahap fair game. Nggak ada niat menghasut, menjatuhkan, dan lain-lain. Lagian kalau ngomong kayak gitu, saya nggak pernah dengar orang, misalnya orang merasa dirugikan oleh Bapak Lo Keng Hong misalnya. Waktu dulu Bapak Lo Keng Hong masih jadi Sultan Panjang Sabar. Masih jadi value investor, masih Sultan Panjang Sabar. Bapak Lo Keng Hong katanya kan dibilang beli UNTR di berapa? Di 400-an kalau nggak salah. Beli di 400-an, naik sampai 15.000 terus dia jual. Jangan lupa loh, ketika Bapak Lo Keng Hong dibeli 400, ada orang yang mungkin masa dirugikan. Gila ya gue, sama si Bapak LKH ini gue rugi banget. Padahal mau naik ke 15.000, gue jual di 400, cut loss lagi. Kan nggak ada. Karena menurut saya beliau pakai cara yang fair. Beliau mengalahkan Anda dari sisi kesabaran. Ketika beliau beli Bumi, terus average down dari 1.000 ke gocap. Banyak orang yang mungkin cut loss di gocap, cut loss di 100, ditampung sama beliau. Beliau nunggu bertahun-tahun sampai digoreng lagi sama Bandar Bumi. Beliau untung, nggak ada tuh yang nyalahin beliau. Padahal sama aja kan. Sahamnya pindah. Jadi Pak LKH yang menang, mungkin sebagian dari kita yang kalah. Jadi menurut saya ada batas. Ya itu menurut sih, mungkin saya subjektif mungkin kayak gitu. Elon Musk juga sama kan. Dia nggak pernah nyuruh orang, yuk pakai margin, beli Doge atau beli ini kan. Nggak. Kayak gitu. Menurut saya ya ada ininya, ada rules ya. Mungkin itu subjektif kali ya. Kayak gitu. Jadi itu yang mungkin membuat saya seakan ya mungkin ya saya subjektif pun nggak masalah sih dibilang subjektif, dibilang double standard karena karena ya seperti itu. Kalau yang lokal ya Anda menilai sendiri lah. At least itu alasan saya kenapa saya di satu sisi saya kagum sama Pak BT, saya pengen banget ketemu beliau, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya kalau ada kesempatan. Saya pengen banget karena saya sih mengidolakan beliau. Meskipun saya juga kenal banyak orang yang rugi karena beliau. Tapi menurut saya yang strateginya itu fair game. Karena saya pun berharap suatu hari jadi bandar. Kalau suatu hari jadi bandar, artinya apa? Bisa aja keuntungan saya adalah kerugian Anda. Sama kok sekarang saya trading pun, bisa aja saya jualan, Anda yang beli, terus Anda nyangkut, kan bisa aja. Saya yang beli, saya beli di bawah, saya jual ke Anda, walaupun saya bukan bandar, kan bisa aja. Nggak selalu, tapi bisa aja. Cuman, at least menurut saya, kalau someday saya bisa jadi bandar, saya nggak akan pom-pom saham saya sendiri. Misalnya kalau saya masih punya YouTube pada saat itu, saya masih buat YouTube, saya nggak akan pom-pom saham yang saya goreng saya sendiri ke Anda. Bagus nih fundamentalnya, prospeknya bagus, mau akuisisi ini, mau apa, saya nggak akan ngomong kayak gitu ke Anda. Memancing Anda beli. Karena menurut saya itu udah nggak fair. Itu sudah masuk ranah, pendapat saya masuk ranah penipuan. Menjebak orang-orang yang niatnya pengen belajar, dijebak suruh beli saham yang mau saya guyur. Jadi itu sih pendapat saya. Jadi kalau subjektif atau enggak sih sudah terserah. Seperti itu. Lanjut. Dari
Gayuh Dian Mahardika, terima kasih Bang. Berkat Abang, saya biasa menganalisa tentang saham. Dan Alhamdulillah sekarang bisa bertambah dan berkembang. Amin. Eh, Kebetulan pekerjaan saya sebagai perawat, jadi hanya bisa untuk bertahan hidup. Bang, saya pengen nanya, apakah Abang sering beli saham IPO? Apakah setiap beli saham IPO Abang selalu untung? Terima kasih, semoga bisa dijawab Bang Arga, sehat selalu buat Abang dan keluarga. Eh Jarang, bisa dibilang jarang, mungkin dari 100 saham IPO yang saya beli, 5 itu udah banyak dari 100 saham yang IPO, karena ada banyak sih alasannya. Pertama, saham IPO itu seringkali pertama resikonya besar. Apalagi di zaman ARB asimetris, jadi tiba-tiba beli, tiba-tiba di ARB 7 hari berturut-turut. Resiko itu tentunya sangat menyebalkan bagi trader. Yang itu pertama. Resikonya besar dan di situ nggak ada akumulasi. Jadi Bandar nggak akan akumulasi di saham-saham IPO. Sementara saya pengennya kan ngikut saham yang diakumulasi. Jadi jarang, cuman ada kami sendiri ada riset tentang saham-saham IPO. Ada tim kami yang memang kerjanya mantau dan membeli saham IPO. Tapi saya enggak. Saya jarang melakukan itu tapi jujur di bulan Februari ini kami banyak fokus untuk melihat saham-saham IPO dan patternnya mulai terlihat lagi nih. Pattern barunya di masa new normal mulai terlihat lagi. Sebenarnya peluangnya ada. Cuman menganalisa saham IPO itu sulit. Karena nggak semua saham IPO, salah satu penyebabnya tujuannya sama. Jadi ada banyak tujuan perusahaan atau pengusaha meng-IPO-kan perusahaannya. Jadi itu yang bisa ini. Cuman jawabannya jarang. Apakah selalu untung? Enggak juga sih. Ini cukup sering sih untung, tapi saya jarang beli kayak gitu. Tapi berapa persennya saya nggak tahu. Oke. Oke, itu aja sih kalau itu. Malam Pak Arga, kenapa saham-saham dengan PER dan PBV yang rendah naik turunnya hanya begitu-begitu aja? Apakah Bandar tidak mau melirik saham-saham PER PBV rendah atau mereka hanya mau menggoreng saham-saham momentum saja seperti IRA, KF, Antam, dan lain-lain? Mohon pencerahannya, terima kasih. Gimana ya menjelaskan? Pertama, alasan digorengnya suatu saham itu bukan karena PER dan PBV. Ada karena hukum kebebasan Bandar, boleh aja Bandar menggoreng saham-saham yang PER-nya rendah, PBV-nya rendah, jadi menguntungkan para value investor. Boleh aja, karena Bandar kan bebas. Bukan hanya karena, itu banyak, itu PER-nya rendah, PBV-nya rendah, nggak akan kita goreng, nggak kayak gitu. Cuma alasannya bukan itu. Alasannya adalah misalnya karena majority shareholder-nya misalnya pengen meningkatkan nilai asetnya. Ini perusahaan gue bagus, kok harganya masih murah, yuk kita akumulasi dari orang, udah itu kita naikin. Kayak gitu. Alasannya itu, atau alasannya, gue ada yang mau akuisisi nih perusahaan gue. Nanti yuk kita kerek naik harganya, biar kita jual di akuisisi di harga yang tinggi. Misalnya udah deal akuisisinya di harga 2.000, sekarang harganya masih 300. Kayak gitu. Supaya harga saham 300 beli 2.000 nanti dipermasalahkan. Ya udah naikin dulu ke 2.000. Jadi ada alasannya saham itu dinaikkan. Dan masalahnya lain, kenapa saham banyak PER rendah, PBV rendah nggak naik-naik? Karena di banyak kasus saham itu memang sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Sudah digoreng-goreng, sudah diguyur, udah di retail semua. Dan semasa di retail, ketika sahamnya udah dibuang semua ke retail, mayoritas ke retail, artinya Bandar udah nggak punya urusan. Somehow ketika itu kan hanya karena sahamnya dibuang ke retail bukan berarti orang di kantornya harus berhenti kerja kan. Bisa aja orang di kantornya masih terus bekerja, orang di perusahaannya masih terus mencoba mencari untung dan somehow pertumbuhannya meningkat. Pertumbuhannya meningkat dan karena pertumbuhannya meningkat, PER-nya jadi rendah, PBV-nya mungkin jadi rendah, tapi sayangnya sahamnya udah banyak di retail. Dan retail nggak bisa naikin harga. Nah, retail ya paling berdoa bersama, ini saham PER-nya udah rendah, PBV-nya udah rendah, mudah-mudahan harga sahamnya bisa segera naik.
kayak gitu. Cuma sayangnya berdoa bersama nggak naikin harga di bursa kita. Gitu. Tetap aja harus nunggu ada bandar yang punya kepentingan seperti tadi untuk menggoreng harganya. Sementara kalau saham busuk, banyak kepentingannya untuk ngegoreng. Saham-saham, wah ini perusahaan abal-abal nih. Kita cetak untuk dijual ke publik. Kalau nggak digoreng siapa yang mau beli? PR-nya udah 300. PBV-nya udah 33 gitu kan. Wah nggak ada yang mau beli nih kalau nggak digoreng. Jadi saham itu malah digoreng. Seperti itu alasannya. Karena ya perusahaannya aja abal-abal, kalau dibuat untungnya besar dia harus bayar pajak besar kan. Kayak balik lagi ke tadi, repot lah. Dia harus bayar pajak besar padahal perusahaannya aja nggak ada gitu kan, nggak enak banget gitu bagi yang punya perusahaan. Oke lanjut, Pak. Mungkin kemarin IHSG sempat merah seminggu itu. Salah satu cara para bandar untuk bilang ke pemerintah supaya jangan berani-berani nyentil salah satu dari mereka karena mereka pegang kendali display future ekonomi Indonesia. Saya setuju. Harapan saya sih krisis bandar ini sudah berkurang, sudah membaik karena ini opportunity yang langka dan bandar sendiri pasti sudah menyadari sudah banyak dana-dana yang masuk ke cryptocurrency karena krisis bandar 2021 ini dan mungkin ya mereka di awal itu nggak ada pilihan, mereka harus nunjukin kendali mereka bahwa lu ngusik gua ARB semua nih Sam, mau berapa minggu tinggal bilang kan, emang kita bisa apa kan yang menentuin harga mereka pagi-pagi ARB. Jadi apa ya, ini konspirasi teori ya. Jadi itu jadi posisi tawar bargaining position mereka. Lu jangan nyentuh gua kalau nggak hancur nih bursa. Rakyat tambah menderita. Mungkin aja itu bisa terjadi. Karena ya udah terbukti gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, penuh berita bagus, tiba-tiba hancur semua. Itu udah terbukti mereka bisa melakukan itu. Dan syukurnya 2,5 minggu terakhir kita lihat pembahasan tentang kasus-kasus ini itu apalagi kasus BPJS TK itu terus diredam. Syukur juga, saya berterima kasih juga buat teman-teman di media. Kalau dari sisi kerugian, sebenarnya kerugian BPJS TK itu katanya jauh lebih besar dari Jiwasraya. Tapi kalau Anda bandingkan pemberitaan krisis bandar 2019 lalu dengan 2021 ini, wah 1/10 pun enggak. Artinya ada usaha meredam, ada usaha menenangkan. Mudah-mudahan ini bisa terus terjadi dan nggak ada dinasti-dinasti bandar yang terusik, yang mungkin marah, yang tiba-tiba harus diusik, digeledah lah, dicek keuangannya dan lain-lain. Itu yang bisa menyebabkan kemarahan atau likuidasi paksa yang dilakukan bandar. Menurut saya krisis bandar ini ditangani so far dengan sangat baik, ya kita berdoa terus seperti inilah. Nah, kayak gitu. Dan so far pun perkembangannya misalnya ini berita terakhir, misalnya Pak Heru Hidayat 20 tankernya disita, termasuk kapal LNG di RI kayak gitu. Pak Beni Cokro juga tanahnya disita seperti itu. Tanahnya disita dan ya itu enaknya sih kalau memang di ini ada hukum menghilangkan uang negara. Jadi kalau kita rugi, saya nggak tahu, kayaknya cuman anggaplah Anda di sini selama ini rugi di saham-saham yang dibandarin Pak Beni Cokro misalnya, Anda nggak punya hak nuntut ke mereka, ambil asetnya. Gua dirugikan nih sama lu menghilangkan uang rumah gua tuntut lu pengadilan, disita kapalnya, gitu nggak boleh. Cuman kalau uang negara karena ada undang-undang korupsi boleh disita. Seperti itu. Jadi ya, tapi at least ini kan udah kejadian sejak lama. Ini kan sudah kejadian sejak lama, jadi ya ini bukan cerita baru, ini bukan dinasti bandar yang baru, hanya dua sosok yang sama yang sudah dihukum seumur hidup yang diangkat. Saya nggak setuju dengan ini, cuma ya saya bukan saya yang ngatur hukum, itu hanya pendapat saya aja. Seperti itu. Oke. Lanjut, minta pendapatnya tentang analisa, dia yang ngejelek-jelekin Pak Arga dan mengatakan kalau Pak Arga adalah satu-satunya analis yang halu karena ngomong penurunan IHSG minggu lalu
karena krisis bandar. Dia jelasin secara teknikal kalau koreksi IHSG kemarin hanya koreksi biasa dan IHSG akan terbang lagi sampai all time high di tahun 2021. Amin. Mohon tanggapannya Pak, supaya saya bisa menimbang siapa yang harus saya percaya. Ya terserah sih. Gimana ya? Pertama, kenapa cuma saya ngomong? Karena memang setahu saya yang fokus ke pergerakan bandar, baik lokal dan asing di Indonesia ya at least kami yang pertama. Setelahnya banyak yang niru, banyak yang itu, cuma at least yang kami yang pertama. Jadi wajar kalau kami dulu yang ngomong ini ada krisis bandar, karena kan lagi ngomong ini krisis bandar. Kalau ada krisis ini, misalnya krisis batubara, mungkin pengamat batubara yang pertama ngomong. Cuman kan ini bukan krisis batubara. Bukan krisis nikel, ini krisis bandar. Jadi wajar kami duluan. Kalau yang lain nggak ngomong kayak gitu ya mungkin mereka nggak tahu. Kayak gitu. Itu satu. Nggak tahu. Cuman kalau itu halusinasi, saya bisa ngomong kayak gini. Anda boleh lihat mundur ke sejarah IHSG. Ya, saya nggak tahu sih kalau 100 tahun, kalau sejak tahun 90 karena saya belum trading. Tapi at least dari tahun 2008 lah. 2008 sekarang 2020 berarti kan 12 tahun terakhir. 12 tahun saya yakin kalau Anda mundur 20 tahun terakhir pun akan sama. Anda cari dalam sejarah IHSG kapan peristiwa di mana ada puluhan saham secara tiba-tiba auto reject bawah ketika sedang tidak terjadi market crash. Market crash yang maksudnya saya katakan adalah bursa Indonesia dan bursa seluruh dunia dihancurkan seperti awal pandemik atau seperti tahun 2008. Anda cari peristiwa-peristiwa kapan ada puluhan saham secara tiba-tiba auto reject bawah. Nggak ada berita jelek, nggak ada IHSG nggak jatuh dalam dan lain-lain. Secara tiba-tiba auto reject bawah. Anda cari kapan? Anda boleh explore, Anda yang misalnya ini kalau Anda penasaran cari, Anda akan menemukan cuma 2 kasus. Krisis bandar 2019, dari bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober sampai Desember 2019, dan kemarin, di awal Februari, yang saya sebut krisis bandar 2021. Nggak ada kejadian lain. Nggak ada berita apa-apa. Anda tanya orang di luar, nggak ada berita apa-apa. Cuma orang yang tahu, yang trading saham aja yang menderita tiap hari karena dia ARB-in terus. Nggak ada berita apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kepanikan apa-apa. Kepanikan hanya akan muncul karena bandarnya murka. Bukan kita panik seperti pandemik, kayak gitu bukan. Waktu pandemik kan kita juga panik. Waktu 2008, waktu awal pandemik, waktu market crash 2008, kita jadi panik karena bursa Amerika hancur. Cuman kan waktu krisis bandar 2019 nggak ada apa-apa, 2021 nggak ada apa-apa. Dan Anda bisa lihat, orang awam pun akan sadar bahwa market langsung beda sejak keluarnya berita BPJS-TK. Sampai hari ini masih beda dengan apa yang terjadi bulan November, Januari, lalu masih sangat berbeda. Ya gitu, awal Januari, kan krisis bandar mulai pertengahan Januari ya. Pertengahan Januari 2021. Jadi menurut saya itu bukan halusinasi, cuma hak masing-masing yang menganggap. Dan kalau dia bilang, dia jelasin secara teknikal koreksi IHSG kemarin hanya koreksi biasa dan IHSG akan terbang sampai all time high sih saya aminkan aja lah, walaupun itu murni keputusan asing. Kalau IHSG ke all time high bukan saya atau dia yang layak mendebatkan karena itu asing yang memutuskan. Cuman kalau secara teknikal ini koreksi biasa, menurut saya itu juga saya setuju. Karena pada akhirnya teknikal kan yang nggak ada koreksi tidak biasa di teknikal. Karena technical itu candlestick-nya warna merah kalau koreksi. Mau jatuhnya karena pandemik, mau subprime mortgage, mau jatuhnya karena bandar murka, candle-nya semua warna merah. Jadi itu semua koreksi biasa. Itulah keunggulan analisa technical, semua koreksi biasa. Anda narik support terus jadi resisten, biasa dong. Kan supportnya jebol, namanya resisten, itu biasa. Itulah keunggulan analisa teknikal, semua akan koreksi biasa. Hanya karena bursa saham jatuh karena krisis bandar, bukan berarti warna candle-nya berubah-berubah sendiri kan, enggak. Tetap terkoreksi seperti biasa.
Jadi sangat wajar kalau teknikal dibilang krisis biasa karena memang cuma itu informasinya. Saya pun kalau dikasih satu grafik, dikasih candlestick-nya, di warna-warna, saya coret-coret, satu saham aja, terus sahamnya turun, saya akan bilang, wah ini sepertinya koreksi biasa. Kenapa ya? Karena cuma itu kan datanya. Nah, karena itu misalnya, kalau misalnya Anda beli sayur gitu, tadinya harganya 2.000, terus tanya ke tukang jualan, sekarang berapa nih? Sekarang jadi 1.700. Anda akan mikir penurunan harga biasa. Karena yang Anda tahu cuma harganya. Beda cerita kalau Anda tahu balik layarnya. Anda tahu petaninya kondisinya gimana, transportasinya gimana, musimnya gimana. Atau mungkin si penjualnya itu lagi butuh uang atau enggak. Jadi bisa jadi nggak biasa. Cuma kalau Anda cuma lihat price tag-nya, daftar harganya, analisis teknikal kan cuma lihat harganya, semua akan jadi koreksi biasa. Karena setahu saya nggak ada ilmu teknikal yang mengatakan ini koreksi tidak biasa. Koreksi luar biasa nggak ada. Karena ujungnya cuma naik candlenya hijau, turun candlenya merah. Seperti itu. Pak Arga mau tanya, kalau saya lihat kepemilikan saham umum di suatu perusahaan tidak banyak. Rata-rata cuma 20%. Pertanyaannya apakah kalau pemilik umum yang 20% dalam trading menaikkan harga saham, berarti menaikkan sisa saham ownernya 80% juga. Kalau begitu enak banget jadi pemilik. Mainkan aja 20% itu, tolong dijawab ya Pak Arga. Ya memang enak sih jadi pemilik. Ya karena cuma ada satu harga saham. Cuma ada satu harga saham. Jadi ya enak sih jadi pemilik. Dia lepas ke publik 20%. Kalau dia boleh ngelepas yang 80% lagi, dia lepas di harga yang di publik. Seperti itu. Iya sih, gitu aja. Itu sebabnya orang-orang terkaya di Indonesia, ya Anda tinggal list orang terkaya di dunia, Indonesia, Anda akan menemukan kenapa dia jadi terkaya, karena sahamnya, dia punya saham banyak, dan harga sahamnya naik terus. Kayak gitu. Nah, lanjut. Udah 30 menit. Saya kebut aja, sisanya dikit harusnya. Mau lapor Pak, di grup saham yang saya ikut langsung banyak yang jelek-jelekin Bapak karena acara Bapak di CNBC. Ya nggak apa-apa lah. No problem. Ya mungkin itu artinya mereka nonton ya. Mereka nonton, mereka belajar dan pengen belajar tapi mungkin agak-agak terusik jadi ini jelek-jelekin. Setiap hari di CNBC atau di media lain ngebahas analisa teknikal, ngebahas analisa fundamental. Saya nggak marah-marah, nggak ketawa-ketawa, ya diam aja gitu. Ya kenapa juga kayak gitu ya, itu hak mereka lah kalau mereka pengen itu ngeliatin candlestick. Nah, lanjut. Bang mau nanya, dengan adanya mekanisme bandarmologi ini berarti tidak ada emiten yang dapat dijadikan sebagai tabungan saham. Enggak juga sih. Ya ini kan Anda hanya baru tahu aja. Mungkin selama ini Anda udah nabung saham BCA. Tanpa tahu kalau harga BCA itu dibandarin sama asing. Terus sekarang ketika saham BCA, Anda tahu di BCA dibandarin asing, Anda jadi nggak mau nabung, ya nggak harus kan. Karena nabung saham itu ada prinsip-prinsipnya. Misalnya Anda mau nabung 10 tahun. Berarti prinsipnya Anda harus yakin perusahaan itu masih ada 10 tahun yang akan datang. Kalau perusahaan busuk, abal-abal, meskipun harga sahamnya bisa naik lebih cepat, mungkin 10 tahun yang akan datang nggak ada. Jadi artinya apa? Artinya ya jangan ditabung saham kayak gitu. Dengan tahu bandar, Anda bahkan bisa ini kalau Anda mempelajari lebih dalam, Anda tahu nih saham valuasinya murah, dan Anda kenal ini bandarnya ambisius, pengen jadi orang kaya nih. Dia pengen di ini, Anda bisa terus beli sahamnya. Anda tabung. Kalau Anda yakin misalnya sampai 10 tahun ke depan masih ada. Atau Anda dengan tahu bandar, Anda bahkan bisa lebih wise memilih, kalau gitu karena risk profile saya akan fokus di saham-saham yang dibandari asing aja. Karena saham-saham yang dibandari asing naik turunnya lebih stabil. Atau Anda pengen nabung tapi ada saham-saham yang kayak Pegas, yang udah diguyur, yang asingnya terus jualan dari 5.000 sampai 1.000. Anda bisa, ya udah saya nggak usah nabung dulu saham ini sebelum asingnya berhenti ngeguyur. Atau sebelum kepemilikan asingnya di bawah 30%, udah itu saya nabung. Dengan harapan nanti juga asing bakal naikin lagi.
Karena Anda mengharapkan asing naikin lagi, atau Anda mengharapkan dengan harapan harga sahamnya naik, karena fundamentalnya bagus, itu kan harapan yang sama. Cuman berharap dua hal yang berbeda. Satu, Anda berharap ke laporan keuangan yang nggak menggerakkan harga saham. Satu, Anda berharap ke asing yang berhak menaikkan harga saham tersebut. Ketika asingnya jualan, Anda bisa terus jual. Kalau misalnya kepemilikan saham, sahamnya Anda yakin dalam 10 tahun ke depan masih akan ada, jadi bisa ditabung. Kepemilikan asingnya masih 80%, meskipun dia sudah nurunin, misalnya kayak Indofood gitu, udah diturunin dalam, Anda mau tabung dengan harapan someday saya yakin asing akan beli lagi ke depannya dan harga sahamnya akan naik lagi. Kepemilikannya masih banyak, ini turun, saya beli, kayak gitu. Atau Anda udah beli cukup banyak, udah nyangkut, Anda tunggu dulu asingnya berhenti jualan, setelah asingnya mulai akumulasi lagi, Anda beli lagi, itu kan bisa. Jadi bisa aja, jadi hanya karena Anda tahu saham harganya diatur oleh bandar, bukan berarti Anda nggak bisa nabung. Karena dari dulu juga diatur oleh bandar. Nggak pernah diatur sama laporan keuangan. Seperti itu. Boleh minta pandangan Bang Arga tentang kripto, Bitcoin, Doge, dan lain-lain. Dengar-dengar dari teman, ini tentang kripto mungkin saya buat videonya next time aja. Saya buat video terpisah. Karena ini cukup panjang penjelasannya. Apakah kripto juga harganya digerakkan oleh bandar? Itu juga panjang. Bang Arga, trading kripto juga nggak? Itu saya jawab sekarang aja, enggak. Bro, kalau berani coba bahas saham GME. Sekarang harganya tinggal $50. Ini adalah bukti akan gagalnya teori kebebasan bandar Anda. Harga saham harus kembali ke nilai wajarnya secara ekonomi. Sehebat-hebatnya bandar, mereka tidak bisa mengalahkan hukum ekonomi yang sudah ada ratusan tahun. Coba bahas di podcast kalau Anda punya jawaban. Hehe. Yakin gue nggak akan berani dan cuma bakal skip kayak komen sebelumnya. Waduh, komen sebelumnya komen apa nih? Satu, kalau Anda mau pertanyaan Anda lebih mungkin dijawab, saran saya komennya di YouTube aja. Karena itu karena Anda nggak kebayang ada berapa ratus komen, mention ini di IG kami. Jadi sangat mungkin ke skip. Dan nyarinya juga susah gitu. Saran kami, kalau mau di ini aja. Nah ya, kalau Anda mau tanya private ya boleh lah. Boleh mau tanya di YouTube, di IG nggak apa-apa sih, karena ya mau nggak mau ya private. Cuman kalau kayak gini ya di YouTube aja. Itu pertama. Kalau bahas GME, kalau Anda nonton video kami GME, ketika semua orang heboh membahas tentang retail mengalahkan bandar, sesuatu yang mungkin sekarang ada rasa lucu mendengar retail mengalahkan bandar. Waktu itu seluruh Indonesia percaya karena dikasih tahu di luar negeri retail mengalahkan bandar. Waktu itu saya udah ngomong, ini bukan retail mengalahkan bandar, ini retail ditunggangi sama bandar. Bandar sengaja mengorbankan atau simply retail besar aja si Pak Melvin sama Pak Andrew itu dikorbankan. Kan Anda udah ikut juga podcast sebelumnya, pemain-pemain besar untung besar di sini. Retail gaya-gayaan, gua hajar kanan terus, beli barangnya bandar, yang kaya bandar. Yang jualan ke mereka yang kaya, bukan yang beli. Yang kaya itu yang jualan di harga lebih tinggi dari harga ininya, bukan yang naikin harga. Yang naikin harga itu ngeluarin duit terus. Sampai ada berita pakai uang tabungannya dan lain-lain karena dikibulin. Kayak gitu, itu satu. Dan di video itu saya udah mengatakan, saya percaya harga saham ini akan turun. Harga saham ini akan turun. Kapannya saya nggak tahu. Karena itu udah kebebasan bandar. Cuman saya percaya harga akan turun. Menjawab ini, apakah ini artinya semua saham akan kembali ke nilai wajarnya secara ekonomi? Pertanyaannya, nilai wajarnya berapa? Waktu itu target harganya 12. Ini 50. Kalau Anda dari 12 ke 50, Anda udah anggap gila. Harga wajar ini orang yang udah mendedikasikan hidupnya untuk ngeliatin laporan keuangannya aja cuma 12 targetnya. Ini udah 50, Anda udah anggap gila. Cuman karena dari 12 dinaikin ke 450, diturun ke 50, Anda bilang kembali ke harga wajar. Itu aja udah masih jauh dari harga wajar. Kayak gitu.
Terus kalau harga wajarnya 12, kenapa dia bertahun-tahun harganya di 8? Berarti dari dulu juga nggak ke harga wajar. Kayak gitu. Terus kalau harga wajarnya udah tahun 12, kenapa naik ke 400? Bingung juga kan? Kayak gitu. Apakah arti, kalau ngomong harga harus kembali, siapa yang harusin? Sehebat-hebatnya bandar nggak bisa mengalahkan ekonomi. Ekonomi itu siapa? Buku gitu. Bandar nggak bisa ngalahin buku. Ya enggak lah. Bandar nggak bisa mengalahkan. Bandar bisa mengatur harga. Tapi yang menyebabkan harga GME turun itu bukan karena harus kembali ke nilai ekonominya. Anda ditanya nilai ekonominya berapa aja bingung kan? Yang pasti orang yang peneliti laporan keuangannya bilang harganya 12. Sekarang masih 50. Apakah harus kembali ke 12? Belum tentu. Bisa-bisa kalau udah diturunin, delisting perusahaannya. Kenapa delisting? Kenapa turun? Karena pemain besarnya sudah keluar. Pemain besarnya udah jualan di harga 100, di harga 200, di harga 300, dikasih ke retail. Mau sebagus-bagusnya perusahaan, kalau barangnya di retail semuanya nggak akan naik. Contohnya, saham Arto masih terus naik, nggak turun-turun. Padahal perusahaannya rugi terus gitu, revenue-nya nggak ada. Kenapa? Karena barangnya masih di bandar. Itu penyebabnya. Apakah Arto akan turun? Mungkin turun. Mungkin kalau barangnya sudah dijual ke retail. Kalau masih di bandar ngapain gue diturunin? Aset-aset gue yang mutusin harga gue, kenapa harus gue turunin? Kan gak make sense. Ada saham yang saya bahas di saham fenomenal 2020 lalu, pegawainya 6, harga sahamnya masih naik-naik aja sampai sekarang. Kayak gitu. Apakah harus kembali ke nilai ekonominya? Nilai ekonomi itu siapa? Kan yang kalau saya punya durian kan bukan ekonom yang menentukan nilai durian, yang menentukan kan saya. Cuma kalau udah dijual ke retail, memang retail ya pengen sih. Saya nyangkut di GME di harga 340. Saya pengen ke 340, cuma Anda nggak punya kekuatan. Jadi cuma bisa pasrah. Seperti itu. Jadi menurut saya ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kembali ke harga wajarnya secara ekonomi. Menurut saya harga wajar yang fix di saham adalah perusahaan yang bangkrut, yang udah tutup, harga sahamnya 0. Cuma itu. Jadi kalau Anda bilang, semua saham yang bangkrut akan kembali ke harga wajarnya di 0, saya setuju. Sisanya enggak. Karena perusahaan bangkrut harganya 0. Saya setuju. Kalau itu. Tapi ini kan belum bangkrut. Harganya bisa dimain-mainin sama bandar. Kenapa naik? Ya, naik dulu kan dikibulin retailnya, gerakan retail bersatu memperkaya bandar. Udah itu didistribusi. Gitu aja sih. Oke, itu aja kayaknya. Oke, itu aja sih untuk hari ini. Nanti yang pertanyaan lain saya skip aja buat hari lain. Oke, thank you. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau Anda pengen belajar lebih lagi, pengen bertanya atau ada penjelasan yang saya kurang jelas atau nggak setuju, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau Anda lihat pertanyaan yang bagus, di like pertanyaannya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak di like akan kami prioritaskan untuk dijawab di podcast-podcast selanjutnya. Oke, thank you buat rekan-rekan. Sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan.